Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat kekuatan dari permintaan dan penawaran yang dapat secara bebas bergerak dan penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam pasar persaingan sempurna, pembeli maupun penjual sama sekali tidak dapat mempengaruhi harga, karena baik dari penjual maupun pembeli sudah mengetahui dengan baik informasi dari produk tersebut dan struktur yang ada pada pasar persaingan sempurna. Contoh pasar persaingan sempurna antara lain pasar makanan pokok yaitu beras yang berhubungan antara petani sebagai produsen dan pedagang sebagai pembeli. Karakteristik pasar persaingan sempurna memiliki karakteristik khusus, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak pembeli dan penjual. Artinya, masing-masing pihak, baik pembeli maupun penjual, tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, banyaknya barang yang diperdagangkan bersifat homogen. Artinya, konsumen beranggapan bahwa barang-barang yang diperjualbelikan memiliki kualitas yang sama. Yang ketiga, informasi pasar lengkap. Artinya, antara pembeli dan penjual saling mengetahui tentang mutu, harga, tempat, dan waktu barang-barang yang diperdagangkan. Yang keempat, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Artinya, pembeli bebas mengambil keputusan untuk membeli atau tidak berhadap barang. Begitu juga, penjual juga memiliki kebebasan untuk menjual barang dan jasa. Yang kelima, bebas dari campur tangan pemerintah. Artinya, pemerintah tidak turut campur tangan dalam menentukan harga di pasar. Yang keenam, timbulnya kekuatan tersendiri di dalam pasar. Artinya, tidak ada kekuatan luar, baik pemerintah maupun pihak lain yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penjual dan pembeli. Permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Misalkan kita berbicara tentang pasar, pakaian, dan anak-anak. Maka harga pakaian anak-anak ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran untuk pakaian anak-anak. Seperti yang telah digambarkan di diagram berikut. Penerimaan total atau total revenue perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena harga telah ditetapkan, penerimaan rata-rata, penerimaan marginal adalah sama dengan harga. Demikian dengan kurva permintaan sama dengan kurva penerimaan rata-rata sama dengan kurva penerimaan marginal sama dengan harga. Seperti yang dijelaskan di gambar dengan kode A. Kurva permintaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif, bergerak mulai dari titik 0,0 seperti yang ditunjukkan oleh gambar B. Keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. 1. Perusahaan yang sebaiknya hanya berproduksi paling tidak apabila biaya variabel atau VC sama dengan menerima total TR atau biaya variabel rata-rata AVC sama dengan harga. 2. Perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC, perusahaan mencapai laba maksimum atau pada kondisi terburuk kerugian minimum. Keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam pasar persaingan sempurna menunjukkan bahwa titik MR sama dengan MC titik E mencapai pada saat output sejumlah Q. Keseimbangan jangka pendek perusahaan pada kondisi impas. Kondisi impas terjadi bila biaya rata-rata sama dengan harga, di mana laba per unit sama dengan 0. Keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam kondisi rugi minimum. Keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. 1. Perusahaan harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Yang kedua, tidak mengalami kerugian agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Ketiga, tidak ada intensif bagi perusahaan untuk keluar masuk karena laba 0. Keempat, perusahaan tidak dapat menambah laba lagi pada saat SAC sama dengan LAC. Menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E di mana tingkat harga P sama dengan 0, jumlah output Q sama dengan 0 seperti yang dijelaskan pada gambar. Jika ada perusahaan yang masuk akan terjadi penambahan penawaran. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna mempunyai beberapa kelebihan diantaranya, yaitu mampu mendorong efisiensi dalam produk dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak,
maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu barang yang dijualnya. Tidak memerlukan iklan dengan sifat homogen di pasar persaingan sempurna, maka pemasangan iklan sama sekali tidak dibutuhkan karena jenis barang yang diperjualbelikan sama. Pembeli dan penjual bebas bertindak, produsen dan konsumen memiliki kebebasan dalam keluar masuk pasar. Bagi produsen yang merasa rugi dalam keluar dari pasar, dan konsumen dapat bebas membeli barang kapanpun. Kekurangan dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk. Dengan laba secukupnya, produsen tidak dapat melakukan inovasi pada produknya. Terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Dengan jenis barang yang dijual hanya satu, membuat konsumen tidak bisa memilih barang sesuai selera dan tingkat pendapatan mereka masing-masing. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana produk yang dijual bersifat homogen, serta banyak penjual dan pembeli, namun mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar sekarang maupun kondisi yang akan terjadi. Yang kedua, karakteristik dari pasar persaingan sempurna di antara lain, yang pertama, pelaku usaha merupakan pengambil harga. Yang kedua, setiap pelaku usaha dapat bebas keluar masuk pasar. Yang ketiga, terdapat banyak pelaku usaha dengan output kecil. Yang keempat, pengetahuan pembeli mengenai pasar. Yang ketiga, di dalam menganalisis usaha suatu perusahaan dan untuk memaksimumkan sebuah keuntungan, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ongkos produksi yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, hasil penjualan dan barang yang dikeluarkan perusahaan pada saat itu. Yang keempat, kurva permintaan bertujuan untuk menjelaskan jumlah permintaan ke atas suatu barang pada berbagai tingkat harga dan menunjukkan hasil penjualan rata-rata yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Yang kelima, beberapa kebaikan dalam pasar persaingan sempurna, diantaranya persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi sumber daya secara produktif dan alokatif. Persaingan sempurna membebaskan untuk bertindak dan memilih. Yang keenam, beberapa keburukan dalam persaingan sempurna. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan ongkos sosial. Akan membatasi pilihan konsumen, ongkos produksi mungkin lebih tinggi. Efisiensi penggunaan sumber daya memungkinkan tidak meratanya distribusi pendapatan. Sekian, terima kasih.